Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Anjarini dengan NIM 2020-008031 dari kelas Manajemen A1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Sistem Informasi Manajemen. Next. Next. Sistem Informasi Manajemen. Sistem adalah sekumpulan unsur atau elemen atau kegiatan atau prosedur yang disaling terpadu dan bekerja satu dengan yang lainnya. Manajemen menurut Mary Parker adalah seni melaksanakan pekerjaan melalui orang-orang atau the art of getting things done to people. Meskipun banyak definisi manajemen yang telah diungkapkan para ahli sesuai pandangan dan pendekatannya masing-masing, walaupun demikian, yang dimaksud manajemen adalah perencanaan, pelaksanaan, kepemimpinan, evaluasi, dan pengawasan, dan sistem informasi manajemen. Next. Next. Sistem informasi manajemen merupakan kegiatan yang dilakukan sekelompok unsur dalam sebuah organisasi yang paling terkait dalam usaha memecahkan suatu masalah dengan memanfaatkan sumber daya manajemen sehingga sampai pada sebuah pemberian informasi yang mendukung pengambilan keputusan. Next. Sistem informasi manajemen menurut para ahli. Yang pertama ada James Alter tahun 1992. SIM merupakan kombinasi antara prosedur kerja, informasi, orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Yang kedua, menurut Bodnar and Hapworth tahun 1993, SIM merupakan kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang direncanakan untuk mentransformasikan data dalam bentuk informasi yang berguna. Nah, selanjutnya menurut Turban, Metzline, dan Weatherby 1999, SIM merupakan sistem yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi untuk tujuan yang spesifik. Intinya, SIM mengolah data atau informasi masukan hingga menghasilkan informasi untuk berbagai pihak. Yang selanjutnya, menurut Gordon B. Davis, sistem informasi manajemen adalah sistem manusia dan mesin yang menyediakan informasi untuk mendukung operasi manajemen dan fungsi pengambilan keputusan dari suatu organisasi. Menurut George M. Scott, SIM merupakan kumpulan interaksi dalam sistem informasi yang menyediakan informasi baik untuk kebutuhan manajerial maupun untuk kebutuhan operasional. Secara umum, SIM merupakan sistem informasi yang menghasilkan keluaran atau output dengan menggunakan masukan atau input, dan berbagai proses diperlukan untuk memenuhi tujuan manajemen. Next. Tujuan sistem informasi manajemen. Yang pertama yaitu ada menyediakan informasi yang dipergunakan untuk perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan memperbaiki kelanjutan. Yang kedua yaitu ada menyediakan informasi untuk pengembalian keputusan. Dan yang terakhir yaitu ada menyediakan informasi yang akan digunakan dalam perhitungan harga pokok, rekrutmen, atau tujuan-tujuan manajerial lainnya. Next. Karakteristik sistem informasi manajemen.
Yang pertama, SIM membantu manajer secara terstruktur. Yang kedua, SIM direncanakan untuk memberikan laporan operasional sehari-hari. Yang ketiga, SIM sangat bergantung pada keberadaan data organisasi secara keseluruhan. Yang keempat, SIM membutuhkan perencanaan yang matang. Next. Konsep-konsep pokok sistem informasi manajemen. Selain kita harus mengetahui definisi dari SIM, kita juga harus mengetahui dari pemahaman konsep-konsep yang berhubungan dengan informasi, pemakaian informasi, dan nilai informasi. Yang pertama yaitu konsep informasi. Konsep informasi menambahkan suatu pada penyajian yaitu sehubungan dengan waktu dan mutu. Yang kedua, konsep manusia sebagai pengelola informasi. Kemampuan manusia sebagai pengelola informasi menentukan keterbatasan dalam sistem informasi dan mengesankan dasar rencana mereka. Yang ketiga, yaitu konsep sistem. Karena sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem, maka konsep sistem perlu untuk memahami dan merencanakan ancang-ancang pada pengembalian sistem informasi. Yang selanjutnya yaitu konsep organisasi dan manajemen. Sistem informasi berada di dalam sebuah organisasi dan dirancang untuk mendukung fungsi manajemen. Informasi adalah penuntut yang penting dalam bentuk keorganisasian. Yang selanjutnya yaitu sistem pengambilan keputusan. Rencana SIM bukan hanya harus mencerminkan rencana rasional terhadap optimasi, tetapi juga teori keperilakuan pengembalian keputusan dalam organisasi. Yang selanjutnya yaitu konsep nilai informasi. Informasi mengubah keputusan perubahan dalam nilai hasil akan menentukan nilai informasi. Sistem informasi dalam perusahaan juga merupakan sistem terbuka di mana terjadi arus sumber daya dengan lingkungannya. Dalam informasi, data input diperoleh dari lingkungan, misalnya informasi menaikkan pajak yang diumumkan pemerintah dan perubahan kurs mata uang. Semua data dari luar tersebut mengalir masuk ke dalam sistem. Oleh karena itu, sistem informasi membantu para manajer dan pemimpin perusahaan untuk mendapatkan gambaran mengenai perusahaan. Informasi yang didapat merupakan bahan masukan penting bagi manajer dalam pengambilan keputusan. Next. Pengaruh pengelolaan sistem informasi dalam organisasi. Yaitu yang pertama, ada cost of running atau penekanan biaya menaikkan profit. Yang kedua ada customer service atau kemudahan pelayanan meningkatkan performa layanan. Yang ketiga ada manajemen proses, tata tertib laksana pengelolaan informasi. Next. Peran strategi SIM. Yang pertama meningkatkan produktivitas dan efisien operasional. Yang kedua, memperkenalkan inovasi bisnis. Yang terakhir, membangun sumber informasi strategis. Next. Contoh sistem informasi manajemen. Yang pertama yaitu Executive Support System atau ESS. Sistem ini akan membantu manajer untuk bisa berinteraksi dengan lingkungannya, perusahaan, dan bisnis. Caranya yaitu dengan memakai bantuan dari grafik serta pendukung dari komunikasi yang lain. Yang kedua yaitu Group Decision Support System atau GDSS dan Computer Support Collaborative Work System atau CSCWS. GDSS fungsinya adalah untuk mencari solusi atau permasalahan untuk pengumpulan pengetahuan pada kelompok dan bukan individual. GDSS lebih sering ada dalam bentuk kuesioner, konsultasi, serta skenario. Contoh dari GDSS adalah e-government. Yang ketiga ada expert system atau ES dan artificial intelligence atau AI. Sistem informasi yang ini biasanya memakai kecerdasan buatan dalam menganalisis pemecahan masalah menggunakan pengetahuan tenaga ahli yang sudah diprogram ke dalamnya. Sistem dari ES dan AI adalah sistem jadwal mekanik.
Yang ketiga yaitu ada Decision Support System atau DSS. Ada sistem informasi yang membantu manajer untuk mengambil keputusan dalam mengamati lingkungan dalam perusahaan. Contoh dari DSS adalah link elektronik. Yang kelima ada Informatic Management System atau IMS. IMS ini memiliki fungsi untuk mendukung spektrum tugas di dalam organisasi. IMS juga bisa dimanfaatkan dalam menganalisis pembuatan keputusan, beberapa fungsi informasi, dan program komputerisasi bisa disatukan dalam IMS. Jasa informasi manajemen sistem ini memiliki pengertian yang berbeda dengan sistem informasi manajemen. Yang keenam yaitu ada Official Automation System. Contoh sistem informasi berikutnya adalah OAS atau Official System Automatic System. Aplikasi ini memiliki tugas untuk melancarkan komunikasi antar departemen di dalam perusahaan. Caranya dengan mengintegrasi dan menggabungkan server komputer di setiap user perusahaan. Contoh OAS adalah melalui email. Yang ketujuh yaitu ada Supply Chain Management atau SCM. Pada sistem ini, manfaat yang diperoleh dari manajemen adalah mengintegrasikan data penting seperti supply dari pemasok, produsen, hingga pengajar, tidak tanggung-tanggung, bahkan sampai ke konsumen paling akhir. Biasanya sistem ini menjadi satu dengan sistem pembuatan perusahaan pada software akuntansi. Contoh software akuntansi di sini yaitu Majo. Yang terakhir yaitu ada Enterprise Resource Planning atau ERP. Biasanya perusahaan besarlah yang sering menggunakan sistem informasi manajemen ERP. Tapi sistem ini juga digunakan dalam skala kecil. ERP biasanya dipakai pada pengelolaan manajemen serta melakukan pengawasan yang terintegrasi antar unit-unit perusahaan. Next. Selanjutnya yaitu ada manfaat sistem informasi manajemen. Manfaat sistem informasi manajemen ada banyak sekali manfaat sangat penting dan dalam keberlangsungan bisnis dan perusahaan. Berikut adalah manfaat utama dari penggunaan sistem informasi manajemen yang efektif. Yang pertama yaitu manajer sebuah bisnis atau perusahaan dapat memperoleh gambaran umum dari seluruh operasi mereka. Yang kedua, manajer perusahaan atau pemilik bisnis memiliki kemampuan untuk mendapatkan umpan balik tentang kinerja mereka. Yang ketiga, sebuah bisnis atau perusahaan dapat memaksimalkan manfaat dari investasi mereka dengan melihat apa yang berfungsi dan apa yang tidak. Yang terakhir yaitu ada pemilik bisnis atau manajer perusahaan dapat membandingkan hasil kinerja yang direncanakan dengan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam rencana dan kinerja. Next. Baik, terima kasih. Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.